Wi, gue cuma mau nanya sama kamu, dan gue harap lo jawab jujur. Apa lo beneran sering lihat pocongnya Babeh? Iya, Pan. Tiap malam, dia duduk di pojokan kamar, matanya kosong tapi kayak ngeliat langsung ke gue. Aneh, setahu gue, Babeh nggak pernah percaya sama yang begituan. Sekarang lo bilang dia balik nongol sebagai pocong, ada yang lo sembunyiin ya? Nggak, Pan, gue cuma takut. Gue ngerasa bersalah aja karena nyuruh dia pindah. Nah itu dia, kenapa lo nyuruh Babeh pindah? Kita yang dulu ajak dia tinggal bareng bukan? Waktu itu, gue cuma pengen lo fokus sama kita. Dia tahu siapa gue sebenarnya, Pan. Maksud kamu apa, Wi? Sebenarnya bukan Dewi, Pan. Gue adalah Elin, Pan. Maafkan aku, Pan. Aku dulu operasi plastik ke Korea agar kamu tidak mengenali aku lagi. Dan aku pura-pura jadi Dewi dan kerjasama sama Babeh agar aku bisa masuk dalam kehidupanmu. Kita menikah juga semua udah terencana, Pan. Lin? Anjing benar. Kukira kamu masih tinggal di Jepang, Lin. Jadi kalian bohongin gue selama ini? Gue nggak bohong, gue nggak siap lo tahu semuanya. Gue pikir kalau Babe jauh semua bakal tenang. Terus kenapa dia mati di kontrakan? Katanya masuk angin, tapi nggak masuk akal. Mayatnya biru, kuku ungu. Apa ini ulah anak buahmu Aju dan Mulin? Gue nggak tahu, gue bener-bener nggak tahu, Pan. Lo yakin bukan lo yang kasih dia sesuatu? Makanan, obat, minuman? Gue cuma ngasih dia uang dan sedikit makanan, iya. Tapi itu cuma bubur. Bubur? Bubur apa? Lo masak sendiri? Iya, gue tambahin sedikit jamu biar dia nggak gampang sakit. Dia sering ngeluh masuk angin. Gue kenal lo, Lin, dan gue kenal Babeh. Dia nggak bakal ninggalin kita kalau nggak ada alasan besar. Gue yakin dia tahu sesuatu tentang lo. Gue nggak bunuh dia, Pan. Tapi lo punya alasan buat singkirin dia. Dan sekarang dia balik sebagai pocong. Mungkin bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngasih tahu gue siapa pembunuh sebenarnya. Dewi, aku tahu semua yang telah kamu lakukan di rumah ini. Kamu kan yang memaksa Pak Jalil ngontrak sendirian. Tega kamu, Wi. Mulai sekarang, lu harus angkat kaki dari rumah ini. Maafin aku, Pan. Please, Pan, jangan usir aku. Aku terlanjur sayang sama kamu. Aku mohon, Pan. Setelah kejadian itu, Bang Topan usir si Dewi. Dikarenakan Bang Topan sudah tahu, kalau si Dewi itu, yang suruh Pak RT ngontrak, ya dikarenakan si Dewi pengen berdua sama Bang Topan. Tetapi belum tahu si Dewi, kalau Bang Topan ini, sangat sayang kepada Pak RT, alias bapak angkatnya, dikarenakan Bang Topan sejak kecil gak ngerasain punya bapak. Topan, maafin saya Topan. Saya gak bermaksud untuk membunuh Pak RT. Saya cuma hilaf Topan. Maafin saya Topan. Topan, saya sangat sayang sama kamu. Aku lakuin ini semua untuk kita bisa tinggal bareng selamanya. Topan, please, aku mohon maafin aku kali ini Topan. Ucap si Dewi. Setelah itu, Bang Topan kebangun dari tidurnya, ternyata itu semua mimpinya Bang Topan. Dan di situ Bang Topan mulai curiga, apa dibalik semua mimpi itu? Apakah ini semua ulahnya si Dewi? Dan di situ Bang Topan mulai mencari tahu tentang kematian Pak RT. Dengan cara diam-diam. Menurut para fans. Gimana? Apakah Bang Topan kasih tahu anak-anak geng 4G untuk mencari tahu penyebab kematian Pak RT? Atau Bang Topan cari tahu sendiri dulu? Waduh, makin seru aja ceritanya. Singkat cerita, anak-anak geng 4G lagi berkumpul di gardu. Tiba-tiba suasananya sangat beda. Ternyata Pak RT nongol di samping gardu. Tanpa anak-anak geng 4G tahu, kalau di samping mereka ada sosok Pak RT yang lagi berdiri. Waduh, makin serem aja ya para fans. Dan geng 4G langsung kabur. Hahaha, mantap sekali ya para fans. Tapi seru juga ya teman-teman. Menurut teman-teman bakal seseram apa ya episode terbaru? Coba teman-teman komen di bawah ini. Oke teman-teman, langsung aja Konas baca-baca komentar teman-teman. Yang pertama ada komentar dari Kak Etlia Amelia 5317. Padahal kasihan sama RT. Dari awal susahnya dia, token listrik bunyi terus, kesana kemari cari pinjaman, makan seadanya, dan jiwa amanah, gak korupsi. Walau ada celah kesempatan begitu dia tetap amanah, ambil seperlunya. Sekarang si Elin hancurin semuanya, bahkan hidup dan bahagianya Pak RT. Udah bahagia dia sama Topan hidup berdua. Ada Elin jadi begini, sweet emang. Apa dibalik komentar Kak Etlia Amelia 5317, ada benarnya yang menghancuri hidup Pak RT. Apakah benar-benar olahnya si Nona Elin alias si Dewi? Coba teman-teman komen, apakah benar? Oke, kita lanjutkan ke komentar yang kedua.
Komentar kedua dari Kak @kilwahusbu473 yang berkomentar, yang ngeracun itu si Dewi atau Elin, masalah pas Pak RT mau ketemu Topan kan gak dibolehin sama si Dewi karena takut ketahuan kalau Pak RT ternyata kontrak rumah, bukan pulang kampung, dan pastinya Nona Dewi nyuruh bawahannya buat ngeracunin Pak RT itu. Tebakan opini gua, makasih. Inilah komentar dari Kak @kilwahusbu473. Apakah benar kalau si Dewi alias Non Elin siang tega geracuni Pak RT? Sampai seteganya gitu ya si Dewi, parah emang. Oke teman-teman, kita lanjut ke konten yang ketiga. Yang ketiga ada komentar dari Kak @epa4u yang berkomentar. Gua curiga, si Dewi Nona Elin yang ngelakuin semua ini ke Pak RT agar bisa berduaan sama si Topan. Jadi gak sabar sama episode selanjutnya ah. Semangat ya .design dan para tim .design. Inilah komentar dari Kak @epa4u. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Yang keempat ada komentar dari Bang @m.h.sihabudin4850 yang berkomentar. Semoga Pak RT tenang di kuburnya. Bantuin kasihan wadah ngurus warga seumur hidup, walu hidup susah. Ada anak angkat BG Topan yang disayang malah dijauhin sama Dewi. Haha, sekian banyak kita baca-baca komentar. Ternyata banyak yang komen pelaku pembunuhan ini adalah olah si Dewi alias Nona Elin. Oke, kita lanjutkan ke komentar berikutnya. Yang kelima ada komentar dari Kak @benladen2221 J5K yang berkomentar. Waduh, seramim banget ujung-ujungnya. Ini kali Dewi pasti menjadi gila karena Pak RT mengakui sesudah Topan tahu kebocoran hal kematian Pak RT. Mantap Pak Badot. Inilah komentar dari Kak @benladen2221 J5K dari Fitria Maulana S6P yang berkomentar, kayaknya sih ini cerita di dalam mimpi Pak Rungkan. Apakah ini benar-benar mimpi Pak Rungkan atau bukan? Coba teman-teman komen. Yang Kak @Oktav Pertiwi yang berkomentar, merinding cuy hihihihihihihi, tapi seru juga ya. Ditunggu episode berikutnya Bang, bikin penasaran nih. Inilah komentar dari Kak @Oktav Pertiwi. Seru tapi merinding, pokoknya animasi .design sangat seru ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Muhammad Hafizul 9127 yang berkomentar, wah jangan-jangan Pak RT dianiaya anak buahnya Nona Elin lagi. Inilah komentar dari Bang Muhammad Hafizul 9127. Apakah komentar dari Muhammad Hafizul 9127 benar begitu? Makin kesini makin seru aja ya teman-teman. Kita baca-baca komentar. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. @agusagil317 yang berkomentar, saya sudah tahu sih, pasti itu yang membunuh Pak RT sampai mati. Pasti si Dewi yang abis operasi di Korea itu, yang sebenarnya aslinya Nona Elin. Mungkin dia tidak mau diganggu oleh Pak RT karena pengen dapat cinta Bang Topan. Alhasil karena tidak bisa dapat cintanya Bang Topan, karena Bang Topan sudah tahu kalau itu si Nona Elin. Jadi jangan macam-macam sama Bang Topan. Masih punya informasi oleh si bekas anak buahnya dulu Bang Topan. Anak buah pasti tidak akan melupakan bekas bos karena kebaikannya Bang Topan semasa bekas anak buahnya itu menyala Bang Topan diam. Intai, amati, ekaikusi, sukses terus buat .design. Inilah komentar dari Bang Agusagil317. Apakah di komentar Bang Agusagil317 benar? Coba teman-teman komen juga. Oke teman-teman, para pecinta animasi .design, mungkin seginilah Konas baca-baca komentar teman-teman yang ada di video .design. Jika ada salah menyampaikan atau ada salah sedikit membaca-baca komentar teman-teman, harap dimaklumin ya. Dan juga Konas meminta maaf pada teman-teman jika ada kesalahan. Oke teman-teman, coba teman-teman komen di bawah gimana nih kelanjutannya, bakalan seseru gimana ya. Oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu ya videonya. Sampai jumpa di episode terbaru. Bye bye.